ternyata teman-teman saya sudah berpikiran bahwa ajaib ini menipu saya ataupun ajaib ini melakukan penyulitan terhadap investornya melalui akun ini. Keluar ada tulisan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang trading saham ya. Trading saham bukan berkaitan dengan cryptocurrency, tetapi tentang saham di aplikasi ajaib ya, atau ajaib sekuritas. Nah, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, serta jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang insya Allah video ini bermanfaat teman-teman ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Jadi ceritanya teman-teman, saya mungkin mulai dari awal dulu ya, supaya nanti teman-teman nggak bingung nih, dan teman-teman bisa ngikutin keluh kesah yang mungkin kalian alami dan juga pernah saya alami gitu ya. Jadi gini teman-teman, sebelumnya saya memang mendownload beberapa aplikasi ya, baik itu, saya sebut aja platformnya ya. Jadi ada Peluang, ada Bibit, kemudian Pintu, kemudian Rekeningku, Indodax, kemudian Ajaib gitu ya. Dan salah satunya adalah yang paling bermasalah menurut saya ya waktu itu adalah Ajaib teman-teman ya. Karena di mana Ajaib ini adalah suatu aplikasi di mana kita bisa bermain trading saham, dan saham itu adalah berasal dari dalam negeri teman-teman ya. Jadi yang saya tahu ini adalah saham yang diawasi oleh OJK, di mana juga aplikasi Ajaib ini juga secara otomatis dia juga ketika ada investor yang menanam saham di Ajaib ini, dia akan mendapatkan KSEI teman-teman ya. Dan itu saya tahu itu karena memang apa yang saya lalui itu secara otomatis mendapatkan suatu fasilitas dari ajaib sekuritas ini teman-teman ya. Nah teman-teman, singkat cerita saya mendaftar di jadi teman-teman, saya tuh bergabung di aplikasi ajaib ini sejak tanggal 29 Juli kalau nggak salah. Iya, tanggal 28 Juli teman-teman ya. Di situ saya melakukan top up ya kan, melakukan verifikasi yang kurang lebih hampir 2 hari baru verifikasi KTP atau identitas saya, dan juga beserta identitas untuk penarikan, yaitu rekening yang akan saya masukkan untuk dari RDN ke rekening saya, itu di ACC setelah 2 hari teman-teman ya. Nah, singkat cerita teman-teman, jadi saya melakukan trading saham di situ ya kan, melakukan jual beli di situ. Dan di situ ada juga buying power gitu ya. Teman-teman udah paham itu kalau yang teman-teman sudah melakukan transaksi di di ajaib ini. Intinya teman-teman, setelah 1 bulan, nah 1 bulan ya, tapi nggak sampai 1 bulan teman-teman, ini saya dari tanggal 28 Juli, saya terakhir berhenti di sini tuh tanggal sekitar 6 Agustus ya, tanggal 6 Agustus teman-teman. Nah, saya sudah berhenti bermain trading saham karena ada suatu hal lah intinya seperti itu, dan saya memutuskan untuk memberhentikan trading saham sekuritas ajaib ini teman-teman ya. Nah, ketika saya melakukan penarikan teman-teman, ternyata muncul seperti ini ya. Nah, teman-teman mungkin ada kasus yang sama dengan saya ya kan. Nah, jadi gini teman-teman, ada beberapa kemungkinan kenapa kita tidak bisa melakukan penarikan itu teman-teman ya. Yang pertama teman-teman, kemungkinan kalian harus melihat yaitu saldo RDN dan juga buying power ya. Kalau saldo RDN dan buying power teman-teman itu tidak sama jumlahnya, otomatis ketika kalian melakukan penarikan, kalian tidak bisa melakukan penarikan itu. Ya, jadi salah satunya adalah penyebabnya, yang pertama adalah karena saldo RDN dan buying power kalian tidak sama, karena belum balance istilahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman, yang kedua adalah nama yang tercantum di dari saldo RDN atau dari bank permata yang di situ teman-teman ya, dengan
bank yang kalian cantumkan untuk transfer ke rekening kalian itu juga tidak sesuai namanya dengan nama kalian. Nah, berarti kemungkinan yang kedua ini berarti adalah kita harus mengganti nama yang ada di rekening kalian untuk diajukan ulang. Kalau misal diajukan ulang, berarti nanti kalian akan melakukan proses verifikasi lagi selama 3 kali 24 jam atau 3 hari. Nah, yang ketiga teman-teman, ini yang paling penting, ya kan? Karena ketika saya melakukan penarikan, ternyata yang keluar adalah tulisan seperti ini. Jadi, saya melakukan penarikan dan keluar account invalid, kemudian register bank to CS. Nah, di situ saya melakukan penarikan pada jam 11.40, ya kan teman-teman ya, jam 11.40 menit. Nah, jam-jam segitu ternyata teman-teman ada beberapa penyebab ya teman-teman ya. Oke, sebentar dulu, kita tampilin lagi untuk gambarnya. Yang kedua, saya menarik pada pukul 16.19 teman-teman ya. Kemudian saya menarik lagi pada pukul 8.37 di esok harinya teman-teman ya, 8.37. Ternyata tulisannya masih sama, account invalid, register bank to CS. Nah, maksudnya apa gitu ya? Saya tuh nggak bisa narik, saya udah sempat bingung. Kemudian yang saya lakuin apa? Yang saya lakukan adalah masuk ke bantuan ajaib teman-teman ya. Di situ di menu di menu pojok ini ya teman-teman ya. Nah, di sini pojok, kemudian kalian akan masuk ke bantuan ajaib. Nah, di paling akhir sendiri teman-teman ini ada form chat. Nah, ada chat, ada email. Nah, kemudian saya melakukan chat nih ke teman-teman ya, karena saya udah frustasi kenapa kok uang saya ini nggak bisa saya tarik gitu kan. Saya chat gitu kan. Jadi, pokoknya teman-teman di sini kalau misalnya kalian punya kendala gitu, kalian cantumin langsung di situ pertanyaannya, chat gitu kan. Dan ingat, untuk melakukan chat balasan ini itu harus di jam-jam kerja teman-teman ya. Kalau kalian tidak di jam-jam kerja pun bisa, tetapi jawabannya akan sedikit lama gitu ya. Nah, singkat cerita teman-teman, alhasil ketika setelah saya melakukan proses untuk komplain ke CS, ternyata ada satu jawaban yang ternyata membuat saya gelak tawa lah, intinya seperti itu. Jadi intinya teman-teman, di situ udah ada peraturan bahwa ketika kita melakukan buy ataupun sell itu adalah di jam-jam kerja teman-teman ya. Ternyata pun ketika kita melakukan penarikan, kalian harus juga di jam kerja teman-teman. Singkat cerita, saya melakukan penarikan di pukul 10.16. Itu kan sudah jam-jam kerja ya teman-teman ya. Dan alhasil adalah permintaan penarikan terkirim yang sebelumnya dari invalid teman-teman ya. Berarti di sini kesalahannya adalah bahwa kita harus menarik juga di jam-jam kerja. Tadi kan saya sudah sebutin, tadi saya nyari jam 8.37, kemudian jam 16 lebih berapa gitu kan ya. Dan itu di luar jam kerja teman-teman ternyata. Oh gitu ya. Dan terakhir di jam 11.40 kan itu teman-teman ya. Ternyata teman-teman saya sudah berpikiran bahwa ajaib ini menipu saya, ataupun ajaib ini melakukan penyulitan terhadap investornya melalui akun ini. Ternyata ini juga tergantung pada kesalahan kita juga, karena kita tidak memperhatikan jam-jam kerja supaya kita bisa melakukan penarikan. Walaupun memang di keterangan itu teman-teman ada keterangan bahwa penarikan di atas jam 13 akan diproses esokan harinya. Tetapi ternyata saya melakukan itu juga mengalami kesulitan untuk melakukan penarikan. Nah, ternyata teman-teman memang kendalanya adalah kalau kalian ingin melakukan penarikan yang ada, berarti ada 3 kemungkinan itu. Yang pertama adalah kalian harus memperhatikan saldo RDN dengan buying power harus sama atau balance. Kemudian yang kedua, teman-teman, lakukan penarikan di jam-jam kerja ya, di jam kerja Bursa Efek
Bursa efek itu kan jam kerjaan adalah jam 9 sampai jam 11.30 dan dari mulai lagi jam 13.30 sampai jam 3 sore sebenarnya teman-teman ya. Kalau di jam, walaupun ada jam berapa ya? Jam 4 kurang 10 menit itu masih bisa, tetapi kalau saya sarankan di jam setengah 2 sampai jam 3 aja melakukan penarikan. Nah, alhasil teman-teman, setelah saya melakukan penarikan di jam 10 lebih berapa tadi? 16 menit ya. Dan ternyata tidak langsung masuk teman-teman, memang kita harus menunggu sekitar 1 jaman lah, 1 jam atau 30 menit lah ya minimal gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata penarikan saya berhasil gitu. Jadi buat teman-teman mungkin dengan kendala account is invalid gitu teman-teman ya, karena harus memperhatikan 3 itu teman-teman ya. Jadi harus memperhatikan balance antara saldo RDN dengan buying power. Kemudian harus memperhatikan nama rekening ya, nama yang tercantum di rekening antara bank yang didaftarkan di RDN untuk ajaib sekuritas dengan bank yang dicantumkan untuk melakukan penarikan harus sama namanya ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus melakukan penarikan di jam-jam kerja teman-teman, ternyata gitu ya. Saya udah suzon, saya udah komplain pertama nih. Jadi saya sudah melakukan chatting dari 3 hari yang lalu teman-teman ya. Saya sudah melakukan chatting kepada CS entah apa melalui chatting yang melalui ajaib ini dan juga melalui email ajaib. Dan ternyata memang di situ sudah diarahkan sebenarnya, karena memang jawabannya kalian akan mendapatkan jawaban seperti ini teman-teman ya. Saya melakukan komplain itu sejak 14 Agustus teman-teman ya, sejak 14 Agustus, dan berkaitan tentang mengapa saldo RDN saya tidak bisa ditarik gitu ya teman-teman ya. Kenapa dana RDN tidak bisa dilakukan gitu kan? Lakukanlah di jam-jam kerja dan telah terima kasih telah menghubungi customer ajaib ya, customer care ajaib, dan kami informasikan bahwa saat ini email Anda telah kami terima dengan baik. Nah, jam operasional adalah dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 9 malam, dan juga hari Sabtu dan Minggu itu jam 10 sampai jam 19. Nah, kemudian saya chatting, saya mau tarik rekening saya gitu kan, mau tarik ke rekening saya, apakah karena bukan jam kerja, saya mau tarik tapi keluar akun invalid. Nah, kemudian jawab lagi, halo Kak, saya Ninda gitu kan, jawab dari sekuritas dari ajaib nih teman-teman. Mohon dibantu melampirkan foto rekening pada buku tabungan kakak terlebih dahulu yang guna kami bantu pengecekan data. Nah, hasil saya kirimkan foto dari QR code yang ada di mobile banking saya, dan juga saya juga kirimkan untuk buku tabungan ya, buku tabungan yang di awal itu saya kirimkan ke mereka. Jadi intinya gini teman-teman, nggak apa-apa kalian chatting aja ke sana, masih akan diproses teman-teman ya. Jadi memang di pikiran saya ini, aduh ini udah nipu nih, dia mau ngakalin saya nih karena saldo saya nggak bisa saya tarik gitu kan. Tapi ternyata tidak. Alhamdulillah ini sudah masuk teman-teman ya. Nah, mungkin ikutin tutorial ini, atau mungkin kalian praktekin aja lah kalau buat teman-teman yang masih belum bisa melakukan penarikan ya. Tapi ini juga beda dengan teman-teman yang mungkin daftar tapi belum diverifikasi akun dan segala macam, itu beda hal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Mungkin semoga bermanfaat lah intinya ya, karena ini pengalaman saya juga semenjak tanggal berapa ya, dari tanggal 28 Juli saya melakukan trading saham, dan akhirnya tanggal 6 Agustus saya berhenti, dan dari tanggal 6 Agustus sampai 14 Agustus teman-teman saya melakukan penarikan tidak bisa dilakukan karena memang aturannya harus ada ketika jual saham kita harus menunggu T+2 ya, setelah transaksi 2 hari baru keluar, dan kita juga harus menunggu saldo kita harus balance antara saldo RDN dan juga saldo buying powernya, baru kita bisa melakukan penarikan, dan itu pun di jam kerja. Itu teman-teman ya kesimpulannya. Dan nama yang ada di rekening kalian harus sama dengan nama yang didaftarkan di RDN Bank Permata yang ada di ajaib sekuritas ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Silahkan komen kalau misalnya masih bingung, karena ini terbuka ya. Ini saya memberikan pencerahan buat teman-teman yang mungkin melakukan trading saham di ajaib sekuritas ini, supaya nggak ada hal-hal yang entah itu seuzon ataupun berpikiran buruk ya terhadap ajaib sekuritas ini, karena memang sudah terdaftar di IDX. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Angga Pertama, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.